Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Mariana. Saya membuat video ini tidak lain bertujuan untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas mata kuliah saya, keimanan dan kemanusiaan, dengan materi ilmu, iman, dan amal. Yang pertama ialah pengertian iman. Kata iman dari bahasa Arab yang artinya percaya, sedangkan menurut istilah pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah adalah sebagai berikut. 1. Membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. 2. Kemudian pengakuan itu diikrarkan dengan lisan. 3. Serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Jadi seseorang dapat dikatakan mukmin, orang yang beriman sempurna apabila memenuhi ketiga unsur keimanan yang telah disebutkan tadi. Apabila seseorang mengakuinya dalam hatinya tentang keberadaan Allah, tetapi tidak diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai mukmin yang sempurna. Sebab ketiga unsur keimanan tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Pengertian ilmu. Kata ilmu dari bahasa Arab, ilmu berasal dari kata kerja alima, yang berarti memperoleh hakikat ilmu, mengetahui dan yakin. Ilmu dalam bentuk jamaknya adalah ulum, artinya memahami sesuatu dengan hakikatnya, dan itu berarti keyakinan dan pengetahuan. Jadi, ilmu merupakan aspek teoritis dari pengetahuan. Dengan pengetahuan inilah manusia melakukan perbuatan amalnya. Jika manusia mempunyai ilmu tapi miskin amalnya, maka ilmu tersebut sia-sia. Berbeda dengan pengetahuan, ilmu merupakan pengetahuan khusus tentang apa penyebab sesuatu dan mengapa ada persyaratan ilmiah. Sesuatu dapat disebut sebagai ilmu sifat ilmiah sebagai persyaratan ilmu banyak terpengaruh paradigma ilmu-ilmu alam yang telah ada lebih dahulu. Kemudian selanjutnya pengertian amal. Secara bahasa, amal berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan atau tindakan, sedangkan soleh berarti yang baik atau yang patut atau juga membangun, bukan merusak. Menurut istilah, amal soleh ialah perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada pelakunya di dunia dan dapat balasan pahala yang berlimpah di akhirat. Pengertian amal dalam pandangan Islam adalah setiap amal soleh atau setiap perbuatan kebajikan yang diridhoi oleh pencipta alam semesta, Allahu Rabbul Alamin. Dengan demikian, amal dalam Islam tidak hanya terbatas pada ibadah atau ibadah mahdah. Sebagai ilmu dalam Islam tidak hanya terbatas pada ilmu fikih dan hukum-hukum agama. Ilmu dalam ajaran Islam ini mencakup semua yang bermanfaat bagi manusia, seperti meliputi ilmu agama, ilmu alam, ilmu sosial, dan lain-lain. Ilmu-ilmu ini jika dikembangkan dengan benar dan baik, maka memberikan dampak yang positif bagi peradaban dan kebudayaan manusia. Misalnya, pengembangan sains akan memberikan kemudahan dalam lapangan praktis manusia. Demikian juga pengembangan ilmu-ilmu sosial akan memberikan solusi untuk memecahkan masalah-masalah di masyarakat, baik lokal, regional, maupun dunia. Kemudian selanjutnya hubungan antara iman, ilmu, dan amal.
Dalam Islam, antara iman, ilmu, dan amal terdapat hubungan yang terintegrasi ke dalam agama Islam sebagai ajaran paradigma. Islam adalah agama wahyu yang mengatur sistem kehidupan. Dalam agama Islam terkandung 3 ruang lingkup, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Sedangkan ilmu, amal, dan iman berada di dalam ruang lingkup tersebut. Iman berorientasi terhadap rukun iman yang ke-6, sedangkan ilmu dan amal berorientasi pada rukun iman yang ke-5, yaitu tentang tata cara ibadah dan pengalamannya yang menghasilkan ihsan, kebaikan dan kemanfaatan bagi manusia dan alam lingkungannya. Selanjutnya, akidah. Akidah merupakan landasan pokok dari setiap amal seorang muslim dan sangat menentukan sekali terhadap nilai amal, karena akidah itu berurusan dengan hati. Akidah sebagai kepercayaan yang melahirkan bentuk keimanan terhadap rukun iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, hari kiamat, dan takdir. Meskipun hal yang paling menentukan adalah akidah atau iman, tetapi tanpa integritas ilmu dan amal dalam perilaku kehidupan muslim, maka keislaman seorang muslim menjadi kurang utuh, bahkan akan mengakibatkan penurunan keimanan pada diri muslim. Sebab eksistensi perilaku lahiriah seorang muslim melambangkan batinnya. Selanjutnya, hubungan antara iman, ilmu, dan amal dalam kehidupan. Sumber pokok ilmu pengetahuan menurut Islam adalah wahyu dan akal, yang keduanya tidak boleh dipertimbangkan karena manusia diberikan kebebasan dengan mengembangkan akalnya dengan wahyu dan tidak akan bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga ilmu pengetahuan dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu ilmu yang bersifat abadi yang tingkat kebenarannya bersifat mutlak, dan ilmu yang bersifat perolehan yang tingkat kebenarannya bersifat nisbi. Menurut ilmu pengetahuan dan mendalami ilmu agama bertujuan untuk mencerdaskan umat dan mengembangkan agama Islam agar dapat disebarluaskan dan dipahami oleh masyarakat. 3 macam kewajiban ilmu pengetahuan bagi orang mukmin, yaitu menuntut ilmu atau belajar mulai dari buayan sampai liang lahat. Kemudian mengamalkan ilmunya yang telah dipelajari. Bagian yang berilmu mengajarkan kepada orang lain tanpa pilih kasih. Kewajiban menuntut ilmu fardu ain dalam bidang agama, karena agama merupakan sistem hidup yang mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia. Allah juga memberikan tuntunan agar motivasi dan niat belajar serta menuntut ilmu itu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajar manusia apa yang telah diketahuinya. Al-Quran Surah Al-A'la 96 ayat 1-5. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia untuk memperdalam ilmu pengetahuan yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Al-Quran Surah An-Nahl 16 ayat 43. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya,
Mencari ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun kewajiban menuntut ilmu ada dua macam, yaitu 1. Fardu ain, yaitu kewajiban menuntut ilmu yang terkait dengan individu muslim tentang pokok-pokok ajaran agama yang termasuk dalam rukun Islam, ibadah mahdah, atau ibadah khusus lainnya seperti rukun iman. Fardu kifayah, yaitu kewajiban menuntut ilmu yang berberadaannya terkait dengan kepentingan masyarakat muslim dan masyarakat umum. Kewajiban ini tidak mutlak, seluruh ilmu mesti dikuasai, atau melainkan bidang yang ia ingin kuasai saja sehubung dengan pekerjaan atau minatnya. Dalam pengertian khusus, apabila ilmu yang diperlukan sudah terpenuhi, ditekuni oleh sejumlah ilmuwan sehingga kebutuhan masyarakat tercukupi, maka terlepaslah wajiban menuntut ilmu tersebut. Akan tetapi, apabila masih kekurangan sehingga jalannya pembangunan masyarakat akan terganggu, maka kewajiban tersebut masih ada dan menjadi tanggung jawab keseluruhan untuk mencakupinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.